Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Iya. Dengar firman Tuhan minggu lalu, ya. Ada yang ingat enggak? Minggu lalu kita dengerin firman Tuhan tentang apa? Halo? Oh, yang dengar Bu Ellen yang paling ingat ya. Ingat tentang apa? Providensia apa? Iya, Elia ya, tentang pemeliharaan Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidupnya. Hari ini saya rindu membagikan sesuatu buat kita semua. Sekali lagi 2025 ini menurut banyak orang adalah sesuatu yang sangat berat buat ekonomi, buat keuangan dan sebagainya. Tapi saya yakin dan percaya setiap kali saya berdoa Tuhan adakan pembedaan buat orang-orang yang percaya akan Tuhan dan buat orang-orang yang belum percaya akan Tuhan. Karena biar orang-orang yang percaya akan Tuhan boleh menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Coba katakan kanan kiri, engkau jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, mungkin kita ngomong gini, Pak, banyak masalah dalam hidup saya. Tapi percayalah, Tuhan itu Allah yang luar biasa. Minggu lalu kita mendengar bagaimana seorang janda Sarfat, dia menerima mujizat yang dari Tuhan. Saya kira bukan hanya janda Sarfat ini, tapi Elia pun mengalami mujizat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir, firman Tuhan katakan ketika mereka menghadapi Laut Merah saat itu saudara. Firman Tuhan katakan sepertinya jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Banyak orang berkata hidupku sudah tidak ada jalan keluar, hidupku sudah tidak ada pengharapan. Tetapi ketika orang berkata tidak ada jalan keluar, disitulah Tuhan menyatakan mujizatnya. Disitulah terjadi terobosan ilahi. Ketika orang-orang berkata tidak ada harapan untuk keluargaku, tidak ada harapan untuk kesehatanku, tidak ada harapan untuk ekonomiku, tidak ada harapan untuk kehidupanku. Disitulah Tuhan menyatakan kuasanya, saudara. Ketika Yosua mengelilingi tembok Yeriko, firman Tuhan katakan dia mengelilingi berapa kali saudara? Bersama bangsa Israel? Berapa kali? Berapa kali? Halo? 13 ya, bukan 7 kali ya. Karena hari ke-7 kan dia mengelilingi 7 kali. 13 mengelilingi dan saudara terjadi mujizat yang luar biasa. Tembok yang lebarnya banyak orang berkata itu 6 meter, ada yang 8 meter, ada yang berkata 2 meter, pokoknya tebal saudara. Tetapi Tuhan bekerja, di situ ada mujizat yang terjadi. Menurut orang tidak mungkin terjadi, tapi ketika Tuhan bekerja, di situ terobosan terjadi, mujizat terjadi. Amin saudara. Bayangkan ketika saat itu Yosua dia lagi berkeliling bersama bangsa Israel saudara. Firman Tuhan berkata dia terus melakukannya. Bayangkan ketika dia berhenti saat itu. Apa yang terjadi? Apakah ada terobosan ilahi? Apakah ada mujizat yang terjadi? Ketika Yosua dan bangsa Israel melakukannya dengan benar dan dia lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, terjadi mujizat dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah mujizat, terobosan ilahi itu terjadi ketika kita melakukannya dengan setia. Amin. Firman Tuhan katakan ketika Petrus di penjara dan diikat, doa jemaat mengakibatkan firman Tuhan katakan malaikat datang untuk membebaskannya saudara. Terobosan ilahi, mujizat terjadi. Bukan karena Petrus yang hebat, bukan karena Yosua yang hebat, bukan karena Musa yang hebat, tapi karena Tuhan bekerja. Demikian hidup kita semua. Kita bukan orang-orang hebat, tapi kita punya Allah yang hebat. Amin. Saudara sama-sama katakan kita punya Allah yang hebat. Yang keras toh. Kita punya Allah yang hebat. Amin. Kita baca statement ini. Terobosan ilahi atau mujizat terjadi ketika ada anak-anak Tuhan yang berani bertindak.
atau tindakan iman, biarpun sepertinya tidak ada jalan keluar atau mentok. Tahu mentok ya? Bukan mentok loh. Kalau mentok itu bebek. Kita baca dengan suara keras supaya jadi pengakuan iman kita. 2, 3, terobosan ilahi terjadi ketika ada anak-anak Tuhan yang berani bertindak atau tindakan iman, biarpun sepertinya tidak ada jalan keluar atau mentok. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan baca di dalam firman Tuhan Markus 2. Iya, saya rindu kita ketika kita masuk di dalam firman Tuhan ini, kita semua diberkati Tuhan. Markus 2 ayat 1 sampai 11. Kisah ini mungkin sering kita baca, tapi biar ini menjadi berkat buat kita, kisah Markus 2 ayat 1 sampai 11 ini ditulis di dalam Alkitab bukan hanya Markus yang menulis, tapi ada 2 murid yang lain menulis, karena ini termasuk Injil sinopsis saudara. Jadi Matius, Markus, Lukas menulis yang sama. Tetapi kita akan lihat perbedaannya. Kita akan lihat di dalam Markus dulu ayat 2 sampai 1 ayat 1 sampai 11. Kita akan bergantian membacakannya. Ayat yang pertama pria, ayat yang kedua wanita. Ya pria itu bapak-bapak dan pemuda-pemuda. Yang pria ya, yang merasa pria kita baca dengan suara keras. Ayat 1 sampai 11. Oke? Yuk kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Sekarang kita akan melihat, saudara, Injil yang lain, Matius 9, ayat 1 sampai 8. Kita sama-sama baca seperti tadi, ayat pertama yang bapak-bapak atau putra, ya, pemuda-pemuda. 2, 3, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?
Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Puji Tuhan. Sekarang Lukas pasal 5, ayat yang ke-17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Silakan 18. Ya, stop. Saudara kalau melihat 3 perikop dari Matius, Markus, Lukas, apa yang saudara lihat perbedaannya? Saya tanya saudara. Pak Ferry apa Pak Ferry? Ada lihat perbedaannya apa? Saya lihat yang kenal saya tunjuk ya toh. Apa Pak Ferry? Dari Matius, Markus, Lukas ada perbedaan apa di sana? Halo teman-teman? Pak Ferry apa Pak Ferry? Semua sama gitu? Halo? Apa Pak Ferry? Lebih detailnya apa? Tentang apa? Ceritanya lebih detail. Saya setuju. Saudara, kitab Markus ini lebih detail daripada kitab yang lain. Kalau saudara lihat kitab di dalam Matius dan Lukas, beberapa orang disebut yang membawa Yesus, tolong gambarnya, yang membawa orang lumpuh kepada Yesus tidak disebutkan dengan pasti. Betul saudara? Kalau dilihat dari kitab Matius dan kitab Lukas, tidak ditulis berapa orang. Ada tulisan beberapa orang, tiba-tiba Matius juga menulis langsung dibawa, tidak ditulis berapa orang. Tapi kitab Markus lebih detail. Mungkin narasi Markus ini luar biasa karena Markus ini adalah muridnya Petrus. Jadi dia dengar dari Petrus yang sangat dekat dengan Yesus, yang saat itu dekat dengan Yesus dan berapa orang yang ada saat itu menurunkan orang lumpuh di depan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita melihat ayat ini Markus 2 ayat 1 sampai 11 ini yang luar biasa yaitu firman Tuhan katakan Yesus melihat iman mereka, iman 4 orang ini yang membawa orang lumpuh ini datang kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam firman Tuhannya saudara. Ayat 4, Markus 2 ayat 4, saya bacakan buat saudara. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, saudara kalau melihat apa yang Yesus lakukan, di mana-mana ada Yesus, seringkali saya berkata, di situ banyak orang berduyun-duyun dan berbondong-bondong, rombongannya banyak. Kenapa? Karena di mana ada Yesus, di situ ada kesembuhan terjadi. Amin. Di mana ada Yesus, di situ orang-orang sakit disembuhkan. Orang yang buta melihat, orang yang tuli mendengar, orang yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati bangkit. Yesus, di mana ada Yesus, banyak orang ada. Jadi jangan heran ketika itu firman Tuhan berkata, tidak mudah untuk orang lumpuh ini bisa masuk ke dalam rumah itu. Karena firman Tuhan katakan rumah itu sudah penuh sehingga mereka tidak dapat membawanya masuk ke dalam rumah itu saudara. Tetapi yang luar biasa, ada 4 orang yang tidak disebutkan namanya. Membawa orang lumpuh ini datang kepada Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, saya mencoba untuk mengimajinasikan. Firman Tuhan tidak berkata 4 orang ini saling mengenal. Betul saudara? Bisa terjadi 4 orang ini
orang lumpuh ini mendengar tentang Yesus, dia membawa dirinya. Mungkin diseret-seret, tidak disebut di Alkitab. Atau dia dibawa oleh satu orang datang dekat dengan Yesus, tapi tidak bisa masuk. Dan firman Tuhan katakan saat itu rombongan berjubel-jubel, mereka pasti tidak bisa masuk. Dan 4 orang ini tidak disebutkan umurnya berapa, gendernya apa, saya mencoba mengimajinasikan. 4 orang ini tidak dikenal sebagai seorang saudara, tidak dikenal. Mungkin terjadi mereka orang-orang yang saat itu firman Tuhan katakan dari Yudea, Samaria, Galilea, mereka datang bersama-sama. Jadi mereka mungkin orang-orang dari berbagai kota, bisa terjadi, umurnya tidak disebutkan juga berapa, tapi mereka orang-orang yang sama datang kepada Yesus. Merindukan kuasa Tuhan bekerja atas hidup mereka. Yang luar biasa saudara, 4 orang yang tidak dikatakan saling mengenal ini, membawa orang lumpuh ini, datang dengan berjuang. Firman Tuhan katakan dia naik ke atap dan menurunkan orang lumpuh ini datang kepada Yesus. Dan firman Allah berkata, Yesus tidak melihat iman orang lumpuh itu. Tapi Yesus melihat 4 orang biasa ini, saya katakan 4 orang biasa, karena tidak disebut namanya. Dan terjadi mujizat. Saudara, pernah ada enggak di pikiran saudara? Kenapa disebut di Markus 4 orang, tapi namanya tidak disebut? Kalau saudara lihat di Alkitab, banyak orang-orang, 1 orang namanya, contoh 3 orang perempuan datang di kubur Yesus, namanya ada Maria Magdalena, Salome, ada namanya. Tapi 4 orang biasa ini kalau saudara lihat di Alkitab, tidak ada namanya. Kenapa Om? Kenapa Om tidak ada namanya? Kenapa saudara? Halo? Kenapa Pak Yudi? Harusnya bagus ya namanya, oh yang bawa itu Petrus, Yakobus, Yohanes, orang-orang yang tenar, atau orang-orang yang hebat, tidak disebut. Kenapa Pak Yudi? Kenapa? Iman seseorang bukan karena ketenaran mereka. Karena supaya 4 orang ini diisi nama-nama saudara. Lilis ada di sana. Ferry ada di sana. Lena ada di sana. Yosita ada di sana. Bu Ari ada di sana, Wanto ada di sana, Pak Rusli ada di sana, supaya nama saudara dipakai Tuhan untuk membawa orang lumpuh ini datang kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini banyak orang lumpuh di sekitar kita. Tuhan rindu supaya kita membawa banyak orang lumpuh ini datang kepada Tuhan. Orang lumpuh apa saudara? Hari ini banyak orang yang lumpuh keluarganya. Keluarganya lumpuh. Ekonominya lumpuh. Kesehatannya lumpuh. Pekerjaannya lumpuh. Pelayanannya lumpuh. Banyak di sekitar kita. Hari Minggu kemarin, sepasang suami istri datang kepada kami. Orang ini belum terlalu kami kenal. Karena baru kali itu kami ketemu, ya kali kedua kami ketemu di situ. Dia datang ke rumah, minta dilayani saudara. Yang saya kaget, secara keuangan mereka tidak kekurangan saudara. Sangat diberkati Tuhan. Saya tidak sebut profesi, karena nanti tiba-tiba orang pasti kenal. 2 orang ini, dia sharing, saya kaget. Tiba-tiba mereka ngomong, kanan kiri dulu, kemudian setelah itu mereka masuk ke dalam intinya. Suaminya itu selingkuh dengan 2 orang yang seusia anaknya dan masih terjalin saat itu. Saudara,
suaminya selingkuh dengan 2 orang yang seusia anaknya. Dan itu terjadi dalam dirinya. Saudara, ini orang lumpuh di sekitar kita, banyak yang terjadi seperti itu. Kalau saudara melihat seperti ini, apakah kita diam saja? 4 orang ini saudara membawa orang ini datang kepada Tuhan. Saudara, akhirnya saya doakan mereka. Saya minta mereka mengaku. Dia agak sulit pertama, akhirnya bapak ini mengaku, saya dan istri kaget. Wajahnya bukan orang nakal. Wajahnya bukan orang serem, bukan orang yang seperti itu saudara. Tapi terjerat, lumpuh. Tidak bisa melakukan sesuatu saudara. Setelah kami doakan, saya tahu dan percaya ketika kita mendoakan, itu peperangan di udara sudah kita kuasai. Sekarang tinggal dia memutuskan. Saya suruh dia berdoa, dia memutuskan, dia putuskan dengan 2 wanita ini saudara. Kemudian setelah itu, besoknya tiba-tiba istrinya telepon istri saya dan telepon saya. Suaminya ini merasa kepalanya itu berisik saudara. Pokoknya kepalanya ini berisik lah. Saudara maaf, 2 orang ini yang selingkuhannya juga tidak kenal Tuhan. Bisa saja terjadi diapa-apain saudara. Saudara sampai dia masuk ke hutan dan istrinya cerita dia cari yang hijau-hijau katanya. Kemudian ketemu batu, kemudian dia mungkin supaya hijau yang berisik ini hilang. Dia pingsan di sana saudara. Pulang istrinya bilang dia minum amodipin 10. Supaya apa saudara? Supaya tensinya 0 katanya. Orang seperti ini saudara cenderung diincar setan saudara. Sering mau bunuh diri katanya. Kemudian saya doakan, saya tuntun, saya bilang saya mau mementor kamu. Saya akan bantu kamu sampai kamu benar-benar mentas. Orang-orang yang lumpuh seperti ini saudara, dia cenderung tidak punya perlindungan. Tidak punya perlindungan dalam dirinya. Dan iblis hancurkan dia. Puji Tuhan saudara ketemu kami dan kami doakan. Anaknya juga sudah kuliah. Bagus. Tetapi ayahnya dia diikat. Lumpuh, tidak bisa jalan. Di sekitar kita banyak orang-orang lumpuh seperti itu. Tuhan rindukan saudara di gereja ini. Maaf, saudara mendapatkan berkat firman di gereja ini. Saya rasa sangat-sangat kenyang saudara. Pengajarannya bagus. Dan saudara tahu bukan hanya untuk kita dapat pengajaran itu saja. Tapi untuk kita praktek. Bahwa orang-orang ini datang kepada Tuhan. Saya rasa kursi ini di depan bukan hanya untuk pemusik. Tapi untuk orang-orang lumpuh ini. Saudara bawa kepada Tuhan. 1 minggu sebelumnya, kebetulan kami dipercaya Tuhan pelayanan di Surabaya. Setelah selesai kami pelayanan ada tiga pasang suami istri datang kepada kami. Orang-orang lumpuh. Punya masalah-masalah yang berbeda. Yang satu suami istri, istrinya cerewet katanya suaminya. Marah-marah saudara, terus marah-marah mereka bertengkar. Tidak ada jalan keluar sepertinya. Yang satu, maaf saudara, istrinya bipolar. Katanya kepribadiannya berbeda-beda. Yang satu sudah ditinggal sama suaminya 23 tahun. Nanti saya ceritakan yang 23 tahun ini. Banyak orang-orang lumpuh di sekitar kita. Lumpuh keluarga mereka. Di sekitar kita Bapak Ibu Saudara. Banyak orang-orang lumpuh. Lumpuh imannya. Anak-anak muda di sekitar kita. Banyak orang-orang di sekitar kita. Anak-anak muda yang lumpuh. Lumpuh apapun juga. Lumpuh kesehatan, lumpuh keuangan. Saat-saat ini banyak PHK di mana-mana. Lumpuh pekerjaan.
ketika mereka tidak ada harapan, ketika mereka merasa tidak ada pengharapan dalam hidupnya dan mentok seperti tadi. Ini kesempatan saudara, saya dan saudara membawa orang lumpuh ini datang pada Tuhan. Amin saudara. Saya rindu di dalam nama Yesus. Di tempat ini, jemaat di tempat ini. Bawa satu orang lumpuh datang sama Tuhan. Pak, orang lumpuh fisik. Ya kalau kayak yang kita katakan ini bukan lumpuh fisik saja saudara. Lumpuh keluarga, keuangan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan. Bawa satu orang. Dulu kalau kita dikasih tugas, yuk bawa satu orang datang pada Tuhan. Hari ini saya berkata buat Bapak Ibu teman-teman jemaat. Kita satu keluarga. Yuk bawa satu orang lumpuh datang sama Tuhan yuk. Gampang orang lumpuh ini tidak bisa apa-apa saudara. Orang yang lumpuh pekerjaannya. Orang yang lumpuh keluarganya. Orang yang lumpuh di dalam kesehatannya. Bawa sama Tuhan. Supaya mereka di sini. Firman Tuhan katakan Tuhan melihat iman saudara. Dan menyembuhkan orang lumpuh ini. Saya ingat seorang perwira Kapernaum. Bagaimana ketika dia mempunyai hamba yang sakit. Dan perwira Kapernaum ini berkata, Tuhan sembuhkan hambaku. Ucapkan satu patah kata saja. Saya tanya saudara, apakah hamba perwira Kapernaum ini kenal Tuhan Yesus? Kenal enggak Om? Enggak kenal. Tidak disebut di Alkitab dia kenal Tuhan Yesus. Saya kira saya setuju dengan Om. Enggak kenal Tuhan Yesus. Tapi karena melihat iman perwira Kapernaum ini, maka yang terjadi, hambanya sembuh. Saudara bisa berdoa untuk keluarga saudara. Mungkin mereka belum beriman, enggak apa-apa, bawa kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Amin saudara. Amin. Saudara kok seperti tidak percaya melompong itu ya. Sekarang coba ditepuk kanan kiri, ditepuk. Percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, saudara mulai, Tuhan aku mau bawa satu orang lumpuh datang sama Tuhan. Saudara berdoa, saya juga mau. Ya, sampai akhir tahun ini saudara, kita bawa satu orang lumpuh datang sama Tuhan. Amin. Yang amin ndak onoi. Amin saudara. Ya, saudara bawa satu orang. Ada satu teman, dia suka membawa jiwa-jiwa datang sama Tuhan. Pak saya sulit pak, gabung sama orang ini saudara. Dia kalau membawa orang bisa 10 orang bawa jiwa saudara. Dia ada satu teman, Pak sulit Pak bawa teman datang pada Tuhan. Dia sama teman ini diajak saudara. Dan banyak orang-orang yang lumpuh datang sama Tuhan. Mungkin teman saudara banyak orang lumpuh. Mungkin secara keuangan dia tidak lumpuh. Tapi secara keluarga dia lumpuh. Mungkin secara kesehatan dia tidak lumpuh. Tapi pekerjaan lumpuh. Ajak dia saudara. Amin. Amin saudara. Mau ngajak satu orang lumpuh datang sama Tuhan? Yang mau coba angkat tangan sama saya. Yang lain gimana ini? Coba datang sama Tuhan, angkat tinggi-tinggi saudara. Dalam nama Yesus. Ya, saudara akan membawa satu orang lumpuh datang sama Tuhan. Amin. Bukan karena kita hebat, tapi karena Dia yang menolong kita. Amin saudara. Yang pertama kita melihat apa yang terjadi dengan orang lumpuh ini saudara. Yang pertama yaitu iman yang bertindak. Kita melihat Markus 2 ayat 2 sampai 4. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Saudara kalau melihat ini, ada satu tindakan iman yang terjadi dalam 4 orang ini saudara.
Saya minta tolong Grace. Siapa Grace? Halo Grace. Saya minta 5 orang ya, anak muda ya. Yuk maju yuk. Saya akan berikan peragaan buat saudara. Kalau kita baca ayat firman Tuhan kadang-kadang gampang. Oh 4 orang atau beberapa orang membawa orang lumpuh datang pada Yesus. Dia melewati atap, mudah untuk baca. Tapi kita coba melihat peragaannya. Mana ininya? Ya. Kamu namanya siapa? Hesel. Hesel dianggap, ini contoh, saudara contoh ya. Hesel ini sebagai orang lumpuh contohnya. Duduk. Saudara, ini di daerah datar, bukan naik atap. Bukan naik atap ya. Ini daerah datar. Saya enggak pakai tilam karena takutnya ambrol saudara. Saya pakai kursi aja, kalau ambrol cuma kursi maksud saya. Ya. Ini 4 orang, namanya siapa? Ale. Teras. Ale. Ale ini 4 orang biasa, namanya Ale. Ini satu? Joseph. Ale, Joseph, Tristan. Samuel. Ale, Joseph, Tristan, Samuel mau membawa Hesel. Ini ibarat orang lumpuh sampai ke sana. Coba dibawa, silakan. Bawa situ ke sini. Ya. Saudara bisa bayangkan saat itu 1 orang lumpuh ini dibawa. Ya, ini contohnya saudara. Bawa ke sini. Terus ke sana lagi. Ya, saya tanya, Ale, berat enggak? Lumayan. Sekali lagi, ini lagi. Sini, ayo lagi. Bawa sini. Enggak apa-apa, lumayan kan? Ya. Duduk sini. Sekarang saya tanyai lagi. Berat enggak? Enggak. Enggak berat. Ayo ke sini sekali lagi. Pak sini. Ayo sekali lagi. Hebat loh anak-anak muda kita ini saudara. Ini pantas ini jadi orang biasa yang bawa orang lumpuh ya. Sampai naik ke atap enggak apa-apa ini harusnya. Stop. Ini padahal Ali sudah ngos-ngosan loh. Bilangnya lumayan enggak loh. Saya di sini dengar mereka ngos-ngosan. Berat enggak? Berat sudah. Takut dia bahas sana lagi. Saudara bisa bayangkan. Ini membawa 1 orang. Masih duduk. Ini di daerah datar. Betul ya? Kalau saudara lihat di Alkitab. 4 orang ini membawa orang lumpuh ini kemana? Naik atap ya saudara. Saudara bisa bayangkan yang terjadi kalau 4 orang ini, Ale, Samuel, Tristan, Yosef ini enggak punya tindakan iman, melangkah. Saya tanya saudara, orang lumpuh ini sembuh enggak? Enggak datang sama Yesus saudara enggak sembuh. Tapi karena 4 orang ini, biarpun berat. Berat enggak? Berat saudara, tapi tetap membawa Hesel ini datang kepada Yesus. Maka mujizat terjadi. Jadi saudara, perlu tindakan iman. Perlu orang-orang yang melangkah. Saudara-saudara kita yang di sekitar kita, mungkin kakakmu, ommu, keluargamu. Kalau engkau tidak bawa kepada Tuhan, mujizat bisa terjadi, bisa. Tapi saudara menunggu cukup lama, karena butuh 4 orang biasa ini untuk mengangkat Hesel ini datang kepada Tuhan. Apalagi saudara, ini membawa ke atap. Tepuk tangan untuk mereka saudara.
Silakan duduk, terima kasih. Taruh situ aja enggak Bapak. Nanti selesaikan lagi. Angkut lagi ya. Saudara, tindakan iman itu perlu. Saya ceritakan buat saudara tadi. Saya pernah cerita enggak di sini ya. Ketika kami pelayanan di satu tempat, ada satu gereja, enggak saya sebut di daerah mana. Gereja ini saudara, itu dulunya cuma 3 orang. Mereka mendirikan gereja saja harus di pinggir. Karena memang di situ minoritas sekali. Tapi yang luar biasa, hamba Tuhan beserta jemaat ini terus bicara tentang Yesus di sana. Saudara, sekarang jemaatnya 750. Setiap tahun kami ngisi di sana. Dan apa yang terjadi? Bukan perpindahan jemaat, saudara. Bukan perpindahan jemaat ke gereja, enggak. Tapi karena jiwa baru yang ada di gereja itu. Kenapa, saudara? Pendetanya ngomong kepada kami, Pak, ini bukan kami yang hebat. Tapi karena jemaat kami yang dipakai Tuhan. Suatu saat, saudara, ada orang bawa keranda. Kematian itu saudara tahu toh, biasa kalau ada kematian itu. Kemudian jemaatnya ini tiba-tiba Tuhan ngomong sama dia. Saya kelihatannya pernah sharing sama saudara. Dan kemudian waktu itu yang dilakukan, karena dia dengar dari Tuhan, doakan, aku bangkitkan dia. Loh saudara, enggak mudah loh, jujur. Kalau saya dapat dari itu pun untuk mendoakan orang yang mati di pinggir jalan, ya mikir panjang. Betul enggak? Cilena berani enggak doain orang yang mati dalam nama Yesus bangkit gitu kan mikir ya. Ya nek Tuhan, kalau yang ngomong ini dagingku dewe gimana? Jangan-jangan bukan Tuhan, jangan-jangan hantu, macam-macam saudara. Tapi jemaat ini, dia melakukan dengan tindakan iman. Ketika itu rame, wah komplain mereka, ini kok menghalangi. Orang ini bisa sembuh, bisa bangkit. Mereka bilang, kalau udah bangkit kami pukuli, macam-macam saudara. Tetapi dia bilang, kalau benar-benar saudara kami ini, dia bisa hidup kembali. Kami keluarganya mau kenal dengan Isa, dengan Yesus itu. Saudara, yang terjadi saat itu. Ketika jemaatnya ini berdoa saudara. Orang yang mati ini, Tuhan jamah dan bangkit untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan dong saudara. Benar-benar bangkit. Dan mulai saat itu, gembalanya, pendetanya berkata, orang-orang ini, orang-orang yang belum kenal Yesus ini, akhirnya mereka mengenal Yesus. Kenapa saudara? Karena mereka melihat mujizat terjadi. Tapi tidak mudah. Saudara, untuk melangkah seperti itu tidak mudah. Kadang-kadang kita sakit panu aja datangnya sama hamba Tuhan, saudara. Kita sakit sedikit, tidak berani berdoa untuk diri sendiri. Tindakan iman yang dilakukan oleh 4 orang ini, kepada orang lumpuh ini, membawa dampak yang luar biasa. Tadi saya cerita saudara, 3 keluarga yang di Surabaya, yang 1 keluarga itu sudah pisah 23 tahun. Waktu itu saya melayani sebelumnya, itu keluarga ini saudara, datang sendirian saja. Lu persekutuan pasutri yang datang sendirian, enggak apa-apa saudara. Waktu itu enggak ada masalah, saya sudah dibilangi oleh yang megang daerah tempat itu, saya dibilangi, Pak, orang ini datang sendiri karena suaminya bermasalah. Suaminya penjudi, suaminya minum minuman keras, ini istrinya mau datang sama Tuhan. Boleh Pak ya? Oh boleh, silakan. Ketika saya dan istri menyampaikan firman waktu itu, selesai, orang ini datang saudara. Dia berkata, Pak terima kasih saya sudah diberkati. Tapi dia tidak meneteskan air mata. Saya baru tahu ketika 2 minggu lalu pelayanan di sana. Dia bilang, Pak saya sampai sekarang belum bisa meneteskan air mata. Kenapa? Karena puluhan tahun dia dikecewakan oleh suaminya saudara. Suaminya pemabuk, suaminya penjudi, dan maaf saudara,
uang-uang banyak dihabisin suaminya. Sehingga orang ini bertekad, saya harus sukses. Supaya dia tidak diinjak-unjak oleh suaminya dan supaya dia bisa menghidupi keluarganya. Ibu ini akhirnya sukses, saudara. Ibu ini akhirnya diberkati Tuhan. Puji Tuhan, ibu ini saudara, biarpun dia dikecewakan suaminya, biarpun dia dihianati suaminya, biarpun dia mengalami masa yang berat, dia masih bisa ngajak suaminya. Saya heran, 2 minggu lalu suaminya diajak saudara. Pak, ini suaminya cengenges, saudara. Suaminya sudah bilang, Pak, saya sudah bertobat, saya mau diapain saya nurut. Kenapa saudara? Orang lumpuh ini, ibu ini dibawa oleh teman-teman di Surabaya saudara. Mereka datang sama Tuhan, ngeroyok ibu ini untuk ibu ini kenal Tuhan. Untuk ibu ini menerima suaminya. Untuk ibu ini memberikan pengampunan dan terjadi saudara. Saya berdoa di dalam nama Yesus. M3 bergerak, teman-teman bergerak. Untuk apa? Banyak orang-orang lumpuh di sekitar kita. Bawa mereka sama Tuhan. Mujizat itu terjadi. Yang kedua saudara, beban sesama adalah tanggung jawab kita semua. Kita akan lihat di dalam Galatia 6 ayat 2. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, kita jadi jelas, kita perlu bertolong-tolong. Kenapa saudara? Firman Tuhan jelas mengatakan, orang lumpuh ini tidak bisa datang kepada Tuhan tanpa ada orang-orang biasa yang membawa dia datang kepada Yesus. Mungkin banyak orang-orang lumpuh, orang yang lumpuh keluarga, yang tadi saya sebutkan pekerjaan, kesehatan, iman, dan sebagainya. Mereka menunggu saudara untuk membawa dia kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ini malu, kadang-kadang kita tidak berani membawa dia kepada Tuhan. Perlu saudara, orang lumpuh ini perlu dibawa kepada Tuhan. Siapa yang bisa membawa? Saudara yang sudah menerima keselamatan, saudara yang sudah menerima kesembuhan dari Tuhan. Bawa orang ini pada Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Di sekitar kita saudara, mungkin banyak keluarga-keluarga, banyak saudara-saudara. Saya punya saudara, punya teman, orang ini yang mengajak saya kenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh, yang bayarin saya retreat waktu saya kelas 2 SMP. Dia berkata kepada saya waktu itu, keluarganya belum kenal Tuhan semua, keluarganya belum kenal Yesus semua. Dia berdoa 32 tahun. 32 tahun berdoa untuk keluarganya. Persis 32 tahun. Keluarganya semua mengenal Tuhan Yesus saudara. Dari kokonya dia, dulu saya kerja di situ waktu SMP, saya kerja di Pekalongan namanya Fajar Agensi. Itu agensi koran. Ya, itu semua saudaranya dulu tidak kenal Tuhan Yesus. Saya ngomong ini karena mereka sudah bertobat semua. Mereka dulu belum kenal Tuhan Yesus saudara. Tapi akhirnya semua keluarganya, koko-kokonya, bahkan mama papanya kenal Tuhan Yesus. Loh kok Pak Preti tahu? Saya akhirnya diajak ke rumahnya, kita persekutuan berdoa bersama di sana. 32 tahun berdoa. Dan akhirnya keluarganya sendiri kenal Yesus. Jangan-jangan saudara, orang lumpuh itu keluarga kita. Yang kita tahu tapi tidak pernah diajak datang pada Tuhan. Saya rindu, mari kaum remaja, pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, sekitar kita siapapun, kita mau dipakai Tuhan sebagai 4 orang biasa yang dipakai Tuhan untuk membawa orang lumpuh datang pada Tuhan.
Yang ketiga, saudara, Yesus mengutamakan kesembuhan rohani terlebih dahulu daripada kesembuhan secara fisik. Ayatnya kita lihat dalam Markus 2 ayat 5. Saya bacakan buat saudara. Ketika Yesus melihat iman orang-orang yang membawa orang lumpuh, ia berkata kepada orang lumpuh ini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus tidak menyembuhkan dia terlebih dahulu, tapi dia berurusan dengan hal rohani terlebih dahulu. Dia sembuhkan orang lumpuh ini dulu, saudara. Dia sembuhkan secara rohani dulu. Baru saudara lihat, hal fisik terjadi. Orang lumpuh ini sembuh. Tuhan berurusan dengan hal rohani. Jadi saya rindu. Mengapa mereka perlu dibawa kepada Yesus? Biar Pak di rumah aja. Yang penting saya doakan. Betul harus didoakan. Tapi tetap harus dibawa kepada Yesus. Karena Yesus mencintai hal-hal yang rohani. Doakan mereka. Saudara, doakan mereka. Saya yakin dan percaya. Saya katakan pada teman-teman. Satu orang bertobat. Malaikat-malaikat bersorak-sorai. Saya boleh memberikan satu kalimat dramatis. Kalau satu orang bertobat, surga bergetar. Kalau malaikat-malaikat, ada firman Tuhan katakan, malaikat-malaikat di depan Allah bersorak-sorai. Bayangkan, tidak cuma satu malaikat. Malaikat-malaikat, saya pernah dilihat malaikat, tidak kecil saudara. Kalau itu bergerak bersama-sama, memuji Tuhan melihat satu orang bertobat. Satu orang saja bertobat saudara, surga bergetar. Buat surga bergetar karena saudara. Buat malaikat-malaikat bersorak-sorai karena saudara. Saudara diberkati, haleluya. Ekonomi saudara bertambah, haleluya, puji Tuhan. Keluarga saudara diberkati, haleluya, puji Tuhan. Saudara semua mengalami kasih Tuhan, haleluya. Tapi lebih daripada itu, kalau ada jiwa-jiwa bertobat saudara. Firman Tuhan katakan, malaikat-malaikat bersorak-sorai di depan Allah. Surga bergetar, karena saudara membawa satu orang datang pada Yesus. Berapa banyak tahun ini saudara bawa orang pada Yesus? Setiap kali saya mendoakan suami istri yang belum bertobat, saya tuntun mereka untuk terima keselamatan. Saya sampaikan kepada Yesus. Karena ketika engkau membawa satu orang datang pada Yesus, saudara, yang senang bukan Om Hin. Om Hin hamba Tuhan senang, haleluya. Tapi dia lebih senang saudara. Dia berurusan dengan saudara. Amin. Bapak Ibu bawa orang-orang datang pada Yesus. Dia bersuka cita. Yang terakhir, yang keempat. Ya. Tidak ada halangan yang terlalu besar jika kita mau melangkah. Saudara, 4 orang ini bisa berhenti. Seperti tadi aja kita lihat, daerah datar saja capek Ale katakan. Capek saudara. Kalau tidak percaya nanti saudara coba saja nanti. Satu orang gitu ya. Nanti saudara, saya itu kepikir sebetulnya. Saudara masing-masing bawa 4 orang. Tapi saya kasihan yang tua-tua saudara. Nanti malah encok, malah repot nanti saya. Bagaimana yang muda-muda saja. Berat saudara. Tidak ada halangan apapun yang besar, yang terlalu besar jika kita melangkah. Kalau saudara mulai melangkah, datang kepada Tuhan. Minta, Tuhan aku membawa orang lumpuh datang sama Tuhan. Tidak ada halangan apapun. Mungkin pertama kali karena kita merasa aku tidak berani Tuhan. Tapi ketika engkau menceritakan hidupmu, ceritakan hidupmu dulu. Ada orang datang pada saya, Pak, kalau kita mau membawa orang lumpuh datang sama Tuhan, caranya gimana? Ceritakan hidupmu. Bagaimana hidupmu ini mengenal Tuhan dan diperbarui. Bukan sesuatu yang luar biasa, hebat, supranatural, enggak. Tapi hidupmu saja.
Bagaimana hidupmu itu diperbarui oleh Tuhan. Dan bagaimana ketika engkau mengalami Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi, tidak ada halangan apapun. Saudara tidak bisa bilang, wah ini berat loh saudara, kalau saya lihat dari 4 orang ini, dia bukan hanya tenaga. Kadang-kadang orang melayani Tuhan itu korbannya tidak cuma tenaga. Kadang-kadang kita harus mengorbankan uang kita untuk orang-orang lumpuh. Kadang-kadang kita harus mengorbankan perasaan kita untuk membawa orang lumpuh. Ada satu orang teman saya, Pak saya ngajak teman saya, malah dia dionek-onek saudara. Malah dia dicibir. Mungkin korban perasaan, mungkin korban keuangan, mungkin korban waktu, mungkin korban tenaga. Tapi dibandingkan kemuliaan yang Tuhan berikan buat saudara, malaikat-malaikat bersorak, Tuhan senang melihat saudara, tidak ada artinya saudara. Saya akan memberikan contoh sedikit bagaimana orang-orang yang next, tolong. Iya, tokoh-tokoh ini saudara, mereka membawa orang lumpuh kepada Tuhan. Pada Teresa 1910 sampai 1997. Seorang biarawati Katolik yang mengabdikan hidupnya untuk merawat orang sakit, orang miskin, dan teladan di Kolkata, India. Seperti 4 orang biasa dalam kisah Markus, ia hanya beriman, ia hanya bertindak dan membawa orang-orang sakit kepada Tuhan. Siapa orang yang tidak kenal dengan yang namanya Mother Teresa? Dia membawa orang lumpuh datang kepada Tuhan. William Wilberforce, saudara, itu ada tahunnya 1759 sampai 1833. Seorang politisi Kristen di Inggris yang berjuang menghapus perbudakan. Saudara, melalui orang ini perbudakan dihapuskan. Ada perlu orang-orang yang melangkah, orang-orang biasa yang melangkah, seperti Freddy, seperti Pak David, seperti Cuncun, seperti Hendrik, yang membawa orang lumpuh kepada Tuhan. Billy Graham, itu ada tahunnya saudara, 1918-2018. Seorang penginjil besar yang membawa jutaan orang datang kepada Yesus. Billy Graham membawa orang kepada Yesus. Dia membawa orang lumpuh kepada Tuhan. Kemudian saudara tahu Nick, ya, dia seorang yang membawa pada Tuhan. Dia tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi dia membawa orang-orang datang pada Yesus. Saya rindu di dalam nama Yesus. Ini terjadi atas setiap kita. Amin. Saya minta 5 orang tadi, sini lagi yuk. Masih kuat toh? Tepuk tangan dong saudara untuk mereka. Kok telu toh? Oh ini 2 orang main musik. Lah itu kursinya. Saya tadi melihatnya, kalian membawa wajahnya itu muram gitu ya, berat gitu ya. Sekarang kalau bawa dengan wajah sukacita gimana? Ya, guyu-guyu gitu maksudnya, membawa dengan sukacita. Ya, membawa orang lumpuh jangan mukanya ndak enak saudara, yang dibawa jadi ndak mau datang sama Yesus, membawa dengan sukacita. Yuk, kamu aja yang kecil yang duduk. Kasihan ya Om Bin ya, tadi kita lihat ya, sekarang dibawa yang ini ke sini. Saya berdoa dalam nama Yesus. 4 orang ini adalah jemaat Kahal. Enak ya, yang Ale paling enak sih ini. Tadi paling berat Ale ini, sekarang paling enak. Sekarang dibawa ke sana. Ringan enggak? Senengan malah guyonan. Kenapa saudara? Ada sukacita mereka. Karena mereka sudah dengar firman Tuhan. Kalau tadi belum dengar firman Tuhan, kok disuruh bawa gitu ya. Sekarang tahu ya, maksudnya bawa orang lumpuh. Tahu ya, senang enggak, sukacita enggak? Senang. Ada kerinduan enggak bawa orang lumpuh datang pada Tuhan? Ada.
Kerinduannya seperti apa? Kan di anak muda banyak. Ya, Membawa siapa? ya teman-teman. Ada ya? Ada. Ada teman-teman ya? Ya. Tepuk tangan dong untuk anak muda kita, saudara. Terima kasih, silakan duduk. Kita bangkit berdiri bersama-sama.